Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoratul Fitri dengan NIM 2381070010, mahasiswa aktif UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas FITK dan jurusan PGMI. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS di MI atau SD dengan topik pembelajaran IPS kontekstual berbasis lingkungan lokal di daerah pesisir. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan pentingnya pembelajaran IPS yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar siswa, serta menyusun rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Kasus yang saya bahas terjadi di sebuah madrasah ibtidaiyah yang berada di wilayah pesisir. Di sekitar sekolah terdapat banyak aktivitas nelayan, tambang ikan, serta pengolahan hasil laut. Namun, buku IPS yang digunakan di sekolah masih lebih banyak memuat contoh pertanian, perkebunan, dan peternakan, sehingga kurang sesuai dengan kondisi nyata yang dialami siswa. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran IPS yang kontekstual dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah karena dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan pentingnya pembelajaran IPS kontekstual berbasis lingkungan lokal. Pembelajaran IPS kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, materi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dihubungkan dengan lingkungan tempat siswa tinggal, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Bagi siswa madrasah ibtidaiyah, pembelajaran IPS yang kontekstual sangat penting, karena pada usia ini siswa masih berada pada tahap berpikir konkret. Siswa akan lebih mudah memahami konsep apabila materi dikaitkan langsung dengan pengalaman yang sering mereka lihat dan alami. Dalam konteks daerah pesisir, aktivitas nelayan, tambak ikan, serta pengolahan hasil laut merupakan contoh konkret yang sangat dekat dengan kehidupan siswa, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Pembelajaran IPS kontekstual juga berperan penting dalam perkembangan kognitif siswa. Dengan melihat langsung contoh kegiatan ekonomi di lingkungannya, siswa dapat memahami konsep produksi, distribusi, dan konsumsi secara nyata. Hal ini membuat siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu memahami maknanya. Selain itu, pembelajaran IPS yang berbasis lingkungan lokal dapat membentuk sikap sosial dan ekologi siswa. Siswa akan belajar menghargai pekerja nelayan, memahami pentingnya kerjasama dalam masyarakat pesisir, serta menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam laut. Nah, dengan demikian, pembelajaran IPS tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa. Selanjutnya, dari segi motivasi belajar, pembelajaran yang kontekstual dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Materi yang sesuai dengan kehidupan mereka akan terasa lebih dekat, menarik, dan bermakna. Siswa akan merasa bahwa apa yang mereka pelajari benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apabila pembelajaran IPS tidak dikaitkan dengan lingkungan lokal, maka siswa akan cenderung mengalami kesulitan memahami materi. Pembelajaran menjadi terasa abstrak, membosankan, dan kurang bermakna. Nah, akibatnya siswa hanya menghafal tanpa benar-benar memahami konsep, sehingga tujuan pembelajaran IPS tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal sangat penting untuk diterapkan di madrasah ibtidaiyah, khususnya di daerah pesisir, agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan mampu membentuk pengetahuan serta karakter siswa secara seimbang. Dan di sini saya akan memberitahu tentang rancangan pembelajaran IPS berbasis CTL di daerah pesisir. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran IPS yang dirancang berdasarkan konteks daerah pesisir adalah agar siswa kelas 4 MI mampu memahami konsep kegiatan ekonomi melalui contoh nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Secara khusus, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat pesisir seperti nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Yang kedua ada mengidentifikasi proses produksi, distribusi, dan konsumsi hasil laut di lingkungan sekitar.
Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap sumber daya alam, laut, dan menghargai pekerjaan masyarakat pesisir. Yang terakhir, menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan sederhana atau presentasi kelompok. Selanjutnya ada skenario pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Pada awal pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan menanyakan aktivitas yang sering dilakukan orang tua siswa, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan nelayan atau tambak ikan. Selanjutnya, guru menampilkan gambar atau video singkat tentang aktivitas nelayan di sekitar sekolah. Nah, selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan bahwa materi hari ini akan dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa di daerah pesisir agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, ada kegiatan inti berbasis 7 komponen CTL. Yang pertama ada konstruktivisme. Guru mengajak siswa menceritakan pengalaman mereka melihat aktivitas nelayan, tambak ikan, atau pengolahan hasil laut di sekitar rumah. Nah, dari pengalaman ini, guru mengaitkannya dengan konsep kegiatan ekonomi. Terus selanjutnya ada inquiry. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan pengamatan sederhana terhadap lingkungan pesisir, seperti mengamati jenis ikan hasil tangkapan nelayan atau proses pengolahan ikan asin. Selanjutnya ada bertanya atau questioning. Guru dan siswa saling bertanya tentang hasil pengamatan, misalnya, bagaimana proses ikan sampai ke pasar, siapa saja yang terlihat, dan bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya ada learning community. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun hasil pengamatan dan saling bertukar informasi antar kelompok. Selanjutnya ada modeling. Guru memberikan contoh cara menyusun laporan hasil pengamatan dan mempresentasikannya di depan kelas. Yang terakhir ada refleksi. Nah, di akhir kegiatan ini, siswa diminta menyampaikan hal-hal baru yang mereka pelajari dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Terus, guru menilai keaktifan siswa, laporan pengamatan, serta hasil presentasi kelompok. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Guru memberikan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut dan menghargai pekerjaan nelayan. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam penutup. Sebagai simpulan, dapat disampaikan bahwa pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal sangat penting untuk diterapkan di madrasah ibtidaiyah, khususnya di daerah pesisir. Pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, seperti aktivitas nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut dapat membantu siswa memahami materi secara lebih konkret, bermakna, dan mudah dipahami. Pembelajaran IPS kontekstual tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga mampu membentuk sikap sosial dan ekologis, serta meningkatkan motivasi dan makna belajar siswa. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang relevan dengan lingkungan sekitar agar proses pembelajaran IPS dapat berjalan lebih efektif. Sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah, saya menyadari bahwa guru memiliki peran penting dalam mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Dengan menerapkan pembelajaran IPS yang kontekstual, diharapkan saya dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, serta membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.